Ikhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi kesyukuran adalah mahkota dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersyukur tentu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita ke dalam hambanya yang sedikit tadi, yaitu hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis berkenaan tentang sholat tasbih yang pada pertemuan kemarin sempat ditanyakan. Maka untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan kita dan amalan kita bagi yang memang sudah mengamalkan ibadah ini, karena sekarang ini adalah kita hidup di zaman yang banyak amalan-amalan yang kita wariskan dari ulama-ulama kita, ya, dari guru-guru kita yang terdahulu, ya, dan sudah dirutinkan dan istiqomah di dalam mengamalnya, banyak yang dikatakan sebagai amalan bid'ah. Ya, amalan bid'ah itu artinya amalan yang sesat, amalan yang memasukkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, dan tentu ini akan banyak mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang memang sudah rajin mengamalkan amalan-amalan tersebut. Yang sebenarnya semua amalan-amalan yang diajarkan kepada kita oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, itu adalah amalan yang memang semuanya memiliki dasar-dasar dan memiliki dalil-dalil dari hadis ataupun dari praktik sahabat ataupun dari dalil-dalil lainnya. Nah, hanya saja ada beberapa orang yang mungkin memiliki pandangan yang agak pendek atau memiliki akal yang sumbunya itu pendek, sehingga mudah, ya, menghukum dengan hukuman yang tidak benar. Ya, di antaranya adalah sholat tasbih ini. Ya, maka kita akan mengkajinya dengan kajian ilmu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam, ya, dan di antara sanadnya yang paling kuat, yang paling bagus adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ikrimah dari Sayyidina Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu kepada ayahnya Abdullah bin Abbas. Ya, Al-Abbas ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ya Abbas ya ammah, ala u'tiyak, ala u'tik, ala amnahuk, ala ahbuk, ala af'alu laka 10 khisal, idza fa'alta dhalika ghafara Allahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa 'amdahu, kabirahu wa saghirahu, sirrahu wa 'alaniyatahu. 10 khisal, an tusalli 4 raka'atin takra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan,
فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة وإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن خزيمة وغيرهم. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, ya, Imam An-Nasai, kemudian Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, dan banyak ulama-ulama lainnya. Nah, baik. Seperti yang tadi kita baca bahwa hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pamannya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau bersabda, wahai Abbas, ya, wahai pamanku, maukah aku berikan, aku hadiahkan, aku berbuat untukmu 10 perkara. Ya, atau aku ajarkan kepadamu 10 perkara yang jika engkau melakukannya, engkau akan Allah mengampuni dosa-dosamu yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang disengaja atau tidak disengaja, yang besar atau yang kecil, yang tersembunyi atau yang terlihat. Artinya diampuni semua dosa-dosamu. 10 perkara itu adalah pertama, engkau sholat 4 rakaat. Tusolli 4 rakaatin. Ya, 4 rakaat. Ya. Bacalah di setiap rakaat surat Al-Fatihah dan 1 surat lain. Ya, sama seperti sholat biasa. Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah dan 1 surat lain. Ya. Nah, apabila engkau telah selesai dari bacaanmu pada rakaat pertama, bacalah dalam keadaan masih berdiri. Jadi setelah membaca surat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai dari itu, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ya, 15 kali itu dibaca setelah bacaan Al-Fatihah dan surat. Ya, kemudian lalu rukuklah, ya, dan bacalah dalam keadaan ruku zikir tadi sebanyak 10 kali. Ya, ruku Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian tegaklah dari rukukmu dan bacalah sebanyak 10 kali. I'tidal juga berapa? 10 kali. Itu udah berapa itu? Udah 35. 15, 10, 10. Setelah Al-Fatihah 15, rukuk 10, i'tidal 10, berarti sudah 35. Ya. Lalu sujudlah dan bacalah dalam sujudmu sebanyak 10 kali. Ya. Berarti sudah 40. Lalu bangkitlah dari sujudmu dan bacalah sebanyak 10 kali. Sudah 5. Ya. Dan kemudian bacalah dalam sujudmu sebanyak 10 kali.
ya. Maka udah berapa itu? 65. Ya. Duduk di antara dua sujud juga, ya. Duduk di antara dua sujud, ya. Duduk di antara dalam sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, ya. Sujud lagi, itu, nah, ya. Duduk lagi 10 berarti 75. Maka dengan demikian engkau telah membaca sebanyak 75 kali setiap rakaat. Ya, setiap rakaat. Ya. Jadi setelah Al-Fatihah dan surat 15. Ya. Kemudian ruku 10 25. I'tidal 10 35. Kemudian sujud ya 45. Duduk di antara dua sujud 50. Ya, 50, 55. Kemudian sujud lagi ya, sujud lagi 65, kemudian bangkit lagi. Ya, mau bangkit lagi 10 jadi 70 75. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan lakukanlah itu dalam 4 rakaat. Ya, dalam 4 rakaat. Ya, dalam 4 rakaat. Ya, artinya setiap rakaat itu dibaca. Nah, jika kamu bisa mengerjakannya setiap hari, maka lakukanlah. Kalau bisa ya mengerjakan sholat ini setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak mampu setiap hari, maka di setiap Jumat atau sekali seminggu. Jika tidak mampu, maka setiap bulan sekali. Jika tidak mampu, maka sekali dalam setahun. Jika tidak mampu juga, maka sekali dalam hidupmu. Ya, sekali seumur hidup. Ya. Ya, artinya jangan sampai ditinggalkan secara mutlak, secara keseluruhan. Setidaknya pernah melakukannya. Ya, kenapa? Karena keutamaannya seperti yang disebutkan di dalam hadis ini sangat besar sekali. Diampuni dosamu yang apa? Yang awal dan yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang kecil dan yang besar, yang disengaja atau enggak sengaja, yang tersembunyi atau yang terlihat. Ditambah lagi zikir yang dibaca adalah termasuk dari zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah. Ya, dua zikir ini saja, subhanallah walhamdulillah. Ini udah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat, dua kata yang ringan di lidah, berat timbangannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Artinya di situ subhanallah wa bihamdih. Artinya dua, tasbih dan tahmid. Ya, baik itu pada zikir yang subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, itu adalah tasbih dan tahmid. Ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tambah lagi la ilaha illallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu, ya, khairu kalimatin qultuhu ana wan nabiyyun la ilaha illallah. Sebaik-baik kata secara mutlak yang aku ucapkan dan seluruh nabi-nabi ucapkan adalah la ilaha illallah. Ya.
La ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, apabila ditimbang, ya, di dua mata timbangan, yang sebelahnya adalah la ilaha illallah, sebelahnya lagi langit dan bumi, maka la ilaha illallah itu lebih berat, ya, di dalam timbangan. Ya, ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi memang di dalam zikir ini adalah intisari daripada segala zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengerucutnya adalah kepada, ya, 5 ucapan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, 4. La ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu pohon korma ditanam untuknya di surga. Nah, di dalam sholat tasbih dalam satu rakaat kita baca berapa? 75 kali. Ya, kalau 2 rakaat berarti 150. Kalau 4 rakaat berarti 300. Berarti udah berapa pohon kurma di sana? Di surga. Udah 300 pohon kurma itu dalam sekali sholat. Ya, sekali sholat. Dan orang yang sudah punya tanaman di sana, nggak mungkin nggak dapetin. Nggak mungkin nggak masuk surga. Nah, dia udah punya tanaman sana, udah punya tempat. Kecuali tempatnya dijual kepada orang. Ya. Yaitu apa dijualnya apa? Dia menjualnya dengan dunia. Dia tinggalkan surganya, dijual kepada dunia. Artinya apa? Imannya digadaikan dengan dunia. Artinya dia syirik murtad. Hanya itu yang bisa menghapus ataupun memindahkan hak kepemilikannya yang ada di surga sana. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, di situ bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Saya bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di malam saya diisrakan. Faqala ya Muhammad. Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam. Tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Ini Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Wa akhbirhum, dan kasih tahu mereka, kabarkan kepada mereka, annal jannata thayyibatat turbah. Surga itu tanahnya subur. Wa azbatul ma, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan tanah subur itu sudah siap ditanam. Jadi udah siap ditanam, bukan masih bersemak-semak begitu, enggak, udah siap ditanam. Wa anna ghirasaha, dan tanamannya adalah apa tanaman di surga itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Nah, maka itu semua, ya, maka al-kalimat at-thayyibah, ya, kalau di dalam tahiyat kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Thayyibat ini kata para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Hakim At-Tirmizi, dia mengatakan at-thayyibat yang tidak lillah, yang hanya milik Allah, artinya tidak layak untuk selain Allah Subhanahu wa taala, adalah kalimat ini. Subhanallah
Nah, ini nggak bisa diucapkan untuk selain Allah. Walhamdulillah nggak bisa juga, ini khusus untuk Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-kalimat at-thayyibat itu lima ucapan itu. Kalau la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu adalah kanzun min kunuzil jannah, kata Rasulullah. Itu adalah harta simpanan di surga. Subhanallah. Jadi semua zikir ini adalah subhanallah. Ya. Dua kalimat subhanallah wa bihamdih. Subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah itu memenuhi timbangan. Walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah ditambah lagi dengan walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. La ilaha illallah miftahul jannah, pintu surga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Dan orang itu akan beriman dengan apa? Dengan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini semuanya adalah harta surga semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Nah, maka ini kandungan dari sholat tasbih tersebut. Artinya mengandung zikir-zikir yang, ya kalau kita katakan zikir pamungkas. Zikir-zikir yang memang sangat memiliki timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak aneh apabila ya orang melakukan sholat ini, kata Rasulullah, dosa-dosanya itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara kandungan hadis ini. Baik, sekarang kita ingin melihat status hadis ini. Ya, apa kata para ulama, bukan apa kata orang. Ya, kita sering sekali risau dengan apa yang sudah kita amalkan disebabkan oleh kata orang. Ya, bukan apa kata ulama yang memang pakar di dalam ilmu ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan dengan melalui banyak jalur periwayatan. Walaupun para ulama mengatakan banyaknya jalur periwayatan ini ya secara tersendiri mungkin bisa dikatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi kata Imam Muslim ya terhadap sanad dan hadis yang kita baca tadi, Imam Muslim berkata tidak ada hadis yang diriwayatkan dalam hal ini, yaitu dalam hal sholat tasbih, yang lebih baik sanadnya dari hadis ini. Jadi hadis yang tadi dari Ikrimah ya, an Ibni Abbas dari Ibni Abbas. Ya, Ikrimah ini adalah dulunya adalah hamba dari Ibnu Abbas, kemudian dimerdekakan, kemudian hamba yang dimerdekakan itu akan menjadi maula. Ya, maula Ibnu Abbas, Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ya. Dan yang selalu melazimi nempel dengan Ibnu Abbas, sehingga banyak riwayat-riwayat ilmu Ibnu Abbas itu diserap oleh Ikrimah. Jadi termasuk murid, termasuk pembantu, bahkan termasuk murid senior Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian Imam Abu Dawud, yaitu pengarang kitab Sunan Abu Dawud, beliau berkata, tidak ada dalam sholat tasbih hadis yang lebih sahih selain dari hadis ini. Ya, artinya ini baru satu riwayat. Ditambah lagi dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, maka itu akan menjadikannya semakin
semakin kuat. Maka sangat fatal sekali apabila ada orang yang mengatakan sholat ini adalah sholat bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Bid'ah itu artinya tidak ada di zaman Rasulullah, ditambah lagi bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Jadi bukan bid'ah itu bukan hanya nggak dilakukan oleh Rasulullah, ya, tapi ada yang membedakan antara bid'ah yang dolalah dengan bid'ah yang baik itu adalah apa? Kalau bid'ah yang dolalah adalah tidak ada panduan, tidak ada panduan dari Rasulullah, bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Ya. Tapi kalau perkara itu adalah perkara baru, tidak ada pada zaman Rasulullah, tetapi sejalan dengan ajaran Rasulullah, maka itu bid'ah juga, tapi bid'ah yang hasanah, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu ada apa? Bid'ah hasanah adalah perkara baru tetapi sejalan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bid'ah yang sayyi'ah itu apa? Perkara baru yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka ini ada dalilnya. Walaupun ulama berbeda pendapat di dalam menghukum hadis ini. Tetapi ada satu kaedah yang tidak boleh kita lupakan di dalam berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat khilafiyat. Khilafiyat itu adalah permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apa kaedahnya? La yungkarul mukhtalafu fihi. Sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama nggak boleh kita ingkari. Artinya apa? Ada ulama mengatakan ini sunnah, ada ulama lain mengatakan tidak sunnah. Maka yang mengatakan tidak sunnah tidak boleh mengingkari orang yang mengatakan sunnah ataupun orang yang menjalankannya. Orang yang menjalankannya tidak boleh mengingkari orang yang mengatakan, ya udah masing-masing berpegang kepada pendapat ulama yang menjadi pegangan mereka. Nah, yang menjadi kekacauan di dalam masyarakat itu adalah banyaknya orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu hanya milik mereka sendiri. Sehingga pendapat mereka itu dijadikan sebagai standar untuk mengukur orang lain. Kalau orang lain tidak berbuat seperti apa yang dia lakukan, maka artinya itu adalah bid'ah. Nah, ini yang berbahaya. Ya, padahal semua para imam itu memang sudah dari awal itu sudah berbeda pendapat, walaupun dalilnya sama, tapi sudut pandang itu yang berbeda, sehingga itu melahirkan hukum yang berbeda. Artinya jangankan para imam, para ulama, pada zaman sahabat pun di hadapan Rasulullah itu para sahabat masih berbeda pendapat di dalam memahami ucapan, dalam memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkari. Yang memahami ini dengan seperti ini dibiarkan, yang memahami ini seperti ini dibiarkan, nggak disalahkan oleh Rasulullah. Ya, suatu contoh apa? Suatu contoh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Ghazwatul Ahzab itu mengetahui bahwa Bani Quraisyah, yaitu orang-orang Yahudi, berkhianat. Akhirnya Rasulullah setelah perang Ahzab itu mengatakan, la yusalliyanna ahadukum adh-dhuhra awil asra illa fi Bani Quraisyah. Sekarang kita harus segera menuju Bani Quraisyah, ya, untuk memberi hukuman kepada para pengkhianat. Akhirnya Rasulullah ingin supaya para sahabat segera sampai di Bani Quraisyah, sehingga beliau mengatakan jangan ada yang sholat zuhur atau asar kecuali di Bani Quraisyah. Apa yang difahami oleh sahabat? Ada yang memahami secara zahir. Artinya apa?
sebelum kita tidak boleh sholat zuhur atau sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya mereka berjalan ke sana, udah masuk zuhur, bahkan udah masuk asar pun kalau belum sampai di Bani Quraidah, mereka nggak sholat zuhur. Nanti sholatnya kapan? Kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Sahabat lain yang lain memahami apa? Rasulullah tujuannya bukan melarang kita untuk sholat sebelum sampai Bani Quraidah, tapi tujuannya adalah kita disuruh cepat-cepat sana. Artinya zuhur itu udah sampai di situ. Akhirnya ketika udah masuk zuhur, sebagian sholat di jalan. Karena memahami bahwa bukan zohirnya yang dimaksud oleh Rasulullah. Akhirnya ada yang sholat di jalan, ada yang udah masuk, udah asar bahkan baru sholat zuhur di sana. Tapi Rasulullah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah nggak menyalahkan yang ini, nggak menyalahkan juga yang ini. Padahal pemahamannya kan antara utara dan selatan. Gitu. Tetapi kedua pemahaman itu memang masih ditampung oleh redaksi, ya Rasulullah, redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah artinya jangankan pada zaman sahabat, ya, bahkan Rasulullah masih ada di hadapan mereka, itu sudah terjadi perbedaan pandangan di dalam memahami hadis-hadis Rasul. Nah, perbedaan pandangan ini sebenarnya justru menjadi rahmat bagi umatnya. Coba bayangkan kalau hanya ada satu pendapat saja misalnya. Dalam satu pendapat saja, misalnya satu madhab saja, misalnya bayangkan hanya ada madhab Imam Syafi'i saja. Ya. Apa yang akan terjadi? Kita pergi haji berdesak-desakan, bersentuhan. Ya Allah, bayangkan gimana setiap bersentuhan wudhu lagi. Nanti belum selesai tawaf, bersentuhan lagi, wudhu lagi. Ya, baru setengah tawaf, wudhu lagi. Ya kapan selesainya? Ya, lah kalau di tawafnya di depan Ka'bah mungkin masih ringan. Kalau yang dapat di atas nanti itu bisa keliling 7 kilo. Itu. Ya. Nah, tetapi dengan adanya mazhab-mazhab lain, di situ ada keringanan. Ya. Artinya terkadang perbedaan-perbedaan pendapat itu di situ ada pintu keluar dari permasalahan-permasalahan yang mungkin di dalam satu mazhab itu buntu gitu. Ya. Itulah sebabnya para ulama mengatakan ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan para imam itu adalah rahmat. Ya. Nah, maka di dalam menghukum hadis ini pun para ulama itu berbeda pendapat. Ya, tetapi ya kaidah. Nah, tapi ada satu kaidah bahwa di dalam ilmu hadis, ya kaidah itu artinya suatu yang menjadi panduan, ya untuk mengukur masalah-masalah yang akan terjadi setelahnya, maka dikembalikan kepada kaidah ini. Kaidah itu apa di dalam ilmu hadis? Bahwa apabila ada satu hadis dhaif, kemudian hadis dhaif ini diriwayatkan dari jalur lain. Contohnya seperti ini. Misal, ya, ada seseorang meriwayatkan hadis. Katakanlah bulan ini A. Si A ini dia kurang terpercaya. Ya artinya mungkin karena ya ingatannya yang agak lemah, ya tentu itu berpengaruh kepada kualitas hadisnya. Ya. Bukan berarti hadis itu yang lemah, tetapi orang yang membawa berita ini yang kurang dipercaya, sehingga orang ragu ini jangan-jangan hadisnya juga enggak. Ya sama lah seperti kita misalnya ada orang bawa berita kepada kita, tapi orangnya ini banyak berbohong. Walaupun benar apa yang dibawa kepada kita, tapi kan kita ragu. Bukan meragukan berita itu, tapi ragu kepada orang ini benar apa enggak. Gitu. Dia jujur apa enggak. Gitu. Tapi coba bayangkan kalau yang bawa berita kepada kita itu adalah orang yang terpercaya, kita enggak pernah melihatnya berbohong sama sekali. Ketika dia memberitahu kita tentang suatu peristiwa misalnya, kita akan langsung percaya, nggak ada keraguan sedikit pun. Padahal berita yang dibawa oleh orang yang katakan orang fasik ini sama seperti yang dibawa oleh orang yang nah maka di dalam hadis pun demikian. Nah maka kaidahnya adalah selama sebab dhaifnya itu bukan karena orang ini penipu, pembohong.
Nah, kalau pembohong ini memang udah kalau dalam derajat hadis itu hadisnya itu dhaif jiddan itu kan. Artinya sangat lemah. Itu kalau diibaratkan seperti penyakit, itu penyakit yang memang sudah orang sakit itu udah sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu udah nggak ada tolongannya lagi, udah nggak bisa ditolong lagi. Ya. Nah kalau hadis maudhu itu ibarat apa? Ibarat orang udah mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kalau hadis yang dhaif, hadis dhaif yang biasa, nah itu kalau itu artinya apa? Masih dapat saling tolong menolong. Ini sakit, ya tapi sakit perut, yang satu sakit kepala, yang satu sakit demam. Mereka masih bisa saling tolong menolong, masih bisa saling saling menguatkan. Tapi kalau udah semuanya sakaratul maut, nah itu nggak bisa lagi saling tolong menolong. Ya, nah, maka di dalam hadis pun demikian juga. Kalau ada satu hadis dhaif tadi diriwayatkan oleh seorang, tapi hadis ini diriwayatkan juga oleh orang lain selain dia. Nah, maka pertama tadi kita ragu kebenaran hadis ini karena orang yang membawa hadis ini kurang terpercaya. Tapi ternyata diriwayatkan oleh orang lain. Nah, berarti kan keraguan kita berkurang. Kenapa? Karena ternyata ada orang lain yang meriwayatkan juga. Ditambah lagi ada orang lain lagi yang meriwayatkan. Tambah lagi ada orang lain yang meriwayatkan. Kan akan semakin semakin kuat, semakin banyak maka akan semakin menguatkan sehingga dari yang lemah tadi, dari yang kita ragu tadi menjadi kita percaya gitu. Kenapa? Karena banyak sekali. Nah, maka demikian juga di dalam hadis ini dia diriwayatkan bukan hanya dari satu jalur periwayatan saja. Ya. Nah, kemudian Imam Tirmizi mengatakan apa? Imam Tirmizi yang mengarang kitab Sunan Tirmizi. Nah, beliau mengatakan Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Abdullah Ibnu Mubarak ini memang ulama terkemuka di dalam ilmu hadis. Ya, terkenal zuhudnya, terkenal ibadahnya, terkenal kesolehannya. Dan dia nggak sembarang mengamalkan sesuatu itu nggak sembarangan. Ya. Nah, beliau mengatakan apa? Imam Ibnu Mubarak dan banyak ulama lain menyatakan bahwa sholat tasbih adalah sholat yang dianjurkan, yang disunahkan. Dan mereka menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Ya. Nah, maka di sini Imam Abdullah bin Mubarak ini generasi tabi'in. Ya, generasi ketiga ya setelah sahabat ya atau generasi pertamanya adalah generasi Rasulullah, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in berarti generasi keempat. Nah, itu masih termasuk di dalam generasi salaf. Ditambah lagi Imam Ibnu Mubarak ini adalah ulama terkemuka yang terkenal zuhudnya, terkenal kesolehannya, terkenal kewaraannya, ketakwaannya. Nah, tidak mungkin beliau sembarangan mengamalkan suatu amalan yang kalau memang hadis tersebut betul-betul dhaif. Nah, kemudian imam lain, ini pernyataan para imam, ya, bukan kata orang. Ya. Nah, Imam Al-Hakim yang pengarang kitab Al-Mustadrak Al-Sahihaini itu beliau mengatakan apa? Seluruh perawi hadis ini adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, kalau semuanya orang-orang terpercaya itu artinya hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak kata beliau, Abdullah ibnu Mubarak ini yang ulama terkemuka di dalam ilmu hadis ini tidak mungkin mengamalkan sesuatu yang sanadnya tidak sahih baginya. Gitu. Bahkan itu diajarkan kepada Muhammad bin Muzahim. Diajarkan ini kepada Muhammad bin Muzahim dan beliau juga Imam Al-Hakim mengatakan tidak mungkin Abdullah bin Mubarak ini mengajarkan sesuatu yang nggak benar. Ya. Padahal beliau itu di dalam hadis itu sangat selektif sekali, nggak sembarangan nerima. Ya. Maka tidak mungkin beliau mengajarkan sesuatu yang tidak sahih, tidak benar. Ya.
Tambah lagi, Imam Al-Baihaqi berkata, dulu Abdullah bin Mubarak selalu melakukan sholat ini. Dan diamalkan oleh orang-orang soleh. Ya. Nah, jadi hadis ini bukan hanya ada di dalam riwayat. Ya, bukan hanya ada di dalam riwayat, tetapi juga ada di dalam praktik ulama-ulama dan orang-orang soleh. Nah, praktik para ulama dan orang-orang soleh ini juga akan menguatkan suatu riwayat. Ya, artinya kita bisa bedakan ada riwayat yang memang hanya ada di dalam kitab-kitab. Kita tidak melihat ada implementasinya di dalam atau tidak diamalkan oleh para ulama. Ya. Tetapi ini di samping dia diriwayatkan oleh banyak riwayat, kemudian itu juga akan kita temukan praktiknya di dalam amalan orang-orang, para ulama, generasi para imam, bahkan generasi atba' tabi'in, yaitu orang-orang soleh, orang-orang soleh. Dan ini juga cukup menguatkan riwayat tersebut. Ya. Kemudian Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dia mengatakan sholat tasbih adalah sholat yang paling masyhur dan paling sahih sanadnya. Nah, ini ungkapan para ulama berkenaan dengan dalil ataupun berkenaan dengan hadis ini. Baik. Yang kedua, tadi hadis ini kita melihat bahwa Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat ini kepada siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian diriwayatkan, itu tadi diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, nah ini yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas. Jadi di generasi sahabat itu ada 4 orang Abdullah yang sebaya, yang semuanya ini adalah terkenal sebagai sahabat-sahabat yang alim, sahabat-sahabat yang faqih, ya, yang ahli hukum. Itu ada 4 Abdullah. Di jamak namanya Abadilah. Abdullah, Abdullahani, Abadilah. Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Abdullah bin Umar ibnul Khattab, kemudian ada Abdullah bin Amr ibnil As, kemudian Abdullah bin Az-Zubair ibnil Awwam, Abdullah bin Zubair ibnil Awwam. Nah, ini sebaya ini, ya, sebaya ketika Rasulullah meninggal, mereka ini masih apa? Ya masih kecil. Nah, tetapi terkenal kegigihannya di dalam menuntut ilmu sehingga 4 orang ini ya menjadi rujukan, ya, yaitu yang sebaya. Maka kalau dikatakan al-abadilah al-arba'ah, Abdullah yang 4 adalah ya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Kalau yang generasi lebih lama lagi Abdullah bin Mas'ud, tapi itu generasi senior. Nah, ini generasi junior, tetapi termasuk dari al-fuqaha as-sab'ah, termasuk dari 7 ahli fikih di kalangan sahabat yang paling masyhur. Ya. Nah, beliau juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat ini kepada Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib berarti sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi diajarkan kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kalau ini diajarkan kepada Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ya, Ja'far ini adalah saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ini Ja'far bin Abi Thalib. Ya, berarti sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, itu juga diajarkan sholat ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sanad, ya, Imam Al-Hakim menyebutkan sanadnya
ya, kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, yang mengajarkan itu, yang Rasulullah mengajarkan ini kepada Ja'far bin Abi Thalib. Dan beliau mengomentari sanatnya. Beliau mengatakan apa? Hada hadisun sahihun la ghubara fihi. Hadis ini adalah hadis yang sanatnya sahih, yang tidak ada debu di atasnya. Artinya betul-betul bersih. Nah, artinya apa? Para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Artinya nggak ada keraguan, nggak ada tuduhan-tuduhan. Nah, sehingga beliau mengatakan sanatnya bersih dari segala debu. Ya, artinya betul-betul bersih dari segala tuduhan, dari segala keraguan. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan di antara yang menguatkan kesahihan daripada hadis ini adalah bahwa hadis ini diamalkan oleh generasi ulama-ulama salaf. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak tadi. Nah, kemudian Abdullah ibnu Al-Mubarak ini juga mengajarkannya kepada seseorang muridnya yang bernama Muhammad ibni Muzahim. Diajarkan, lakukan sholat ini, kerjakan sholat ini. Dan Imam Al-Hakim mengomentari lagi, dan tidak mungkin Abdullah bin Mubarak yang terkenal ulama besar yang sangat selektif di dalam ilmu hadis sembarang ngajarin amalan yang kalau amalan itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Nah, maka kesimpulannya, ya, ulama memang namanya perbedaan pendapat masih ya tetap saja akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik. Baik, kita lihat di dalam ulama-ulama madhab sekarang. Kalau ulama hadis ini memang berbicara tentang dalil-dalil tentang hadis dan sanad. Praktik daripada hadis ini akan kita lihat di dalam madhab. Ya. Praktiknya itu akan kita lihat di dalam madhab. Karena mereka yang menarik kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang ada, kemudian hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Maka pendapat yang pertama, menurut madhab Syafi'i, kemudian madhab Hanafi, kemudian juga ada salah satu pendapat di dalam madhab Hambali, bahwa hukum sholat tasbih adalah sunnah dan dianjurkan. Itu di dalam dua madhab, sepakat madhab Imam Syafi'i dan madhab Hanafi. Ya. Kemudian sebagian ulama madhab Hambali mengatakan sholat tasbih ini adalah sholat yang sunnah dan dianjurkan. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama lain berpendapat bahwa sholat tasbih ini tidak disunnahkan. Nah, kenapa mereka tidak mengatakan tidak disunnahkan? Ya karena mereka melihat bahwa hadisnya lemah. Nah, tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa lemah memang kalau kita melihat kepada satu riwayat. Ya. Nah, dan kemudian alasan yang kedua adalah apa? Cara pelaksanaannya menyalahi atau berbeda dengan tata cara sholat-sholat yang biasa yang lainnya. Nah, ini adalah pendapat yang diceritakan adalah pendapat Imam Ahmad. Nah, kita lihat pertama, ulama-ulama yang pertama ini memberikan jawaban terhadap pendapat yang menyatakan bahwa sholat ini tidak disunahkan. Ya. Kenapa? Karena katanya hadisnya dhaif. Ya. Dhaif. Memang mungkin kebanyakan hadisnya dhaif, tetapi mari kita kembali kepada kaidah yang tadi, bahwa suatu hadis apabila dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain, maka derajatnya akan terangkat sehingga bisa menjadi hadis yang hasan. Nah, hadis hasan ini adalah peringkat kedua, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Nah, hasan ini termasuk di dalam kategori hadis yang derajat kedua. Tapi hukum mengamalkannya sama seperti hadis sahih. Jadi hadis sahih dan hadis hasan
itu hukum mengamalkannya sama. Ya, yaitu kedua-duanya itu bisa diamalkan baik itu di dalam hukum, di dalam amal, di dalam halal dan haram. Dan hasan ini ada dua. Ada hasan yang memang setelah kita melihat sanatnya, sanatnya hasan. Atau yang ada memang asalnya adalah hadis dhaif, tetapi dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi namanya. Hasan karena ada riwayat lain. Nah, kedua-duanya hukumnya sama, hasan li dzati atau hasan li ghairihi hukumnya sama. Nah, berarti terjawab ya, terjawab sudah di sini, yaitu pendapat yang mengatakan hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah tidak benar. Kenapa? Karena di derajatnya diangkat menjadi hadis yang hasan. Kedua, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan tata caranya ini berbeda dari sholat-sholat yang biasa. Kalau tata caranya berbeda dengan sholat-sholat biasa, banyak sholat-sholat lain yang tata caranya berbeda. Seperti apa? Sholat kusuf. Ya, berapa rakaat sholat kusuf itu? Sholat kusuf atau sholat khusuf? Ya, sholat khusuf itu untuk bulan, sholat khusuf itu untuk matahari. Tapi cara pelaksanaannya sama. Berapa rakaat? 2 rakaat. Dalam 1 rakaat berapa ruku? 2 ruku. Nah, itu kan nggak sama seperti sholat zuhur, sholat subuh. Ya, setiap sholat biasanya dalam 1 rakaat itu satu ruku. Nah, ini di dalam sholat kusuf caranya beda. Ya, 1 rakaat tapi 2 kali ruku. Ya. Bahkan Sayyidina Ali punya cara yang lain. Dalam 1 rakaat 4 ruku. Ya. Ada 4 ruku. Nah, itu kan udah beda. Ya berarti nggak selamanya ketika tata caranya berbeda dengan sholat-sholat yang lain, berarti dia nggak benar. Kedua, sholat jenazah. Itu juga sholat juga, tapi tata caranya beda. Ya, nggak ada ruku, nggak ada sujud, cuman berdiri saja. Cuman ada takbir 4 kali. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat, nggak ada rukun-rukun lainnya. Ya. Dan seterusnya. Maka alasan ini juga tidak diterima. Nah, kesimpulannya adalah ya, hadis ini pertama derajatnya naik menjadi derajat hasan. Yang kedua, dia bukan dikuatkan oleh riwayat saja, tapi dikuatkan oleh praktik para ulama yang mengamalkan hadis ini, di mana bahkan mereka bukan hanya mengamalkan, bahkan mereka merutinkan ibadah ini. Ya. Ya. Yang kedua, tadi dinyatakan bahwa pendapat yang mengatakan tidak sunnah itu adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ibnu Hajar menyatakan ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan beliau sudah merubah pendapat yang pertama tadi. Ya, beliau merubah pendapatnya seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ketika menelusuri jalur sanad ini dan siapa yang mengatakan tidak sunnah ditelusuri semuanya, dan ternyata beliau mendapati ya ada riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ahmad itu sudah kembali dari pendapatnya, sudah merubah pendapatnya yang pertama. Nah, sehingga Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya kesimpulannya, Imam Ibnu Hajar yaitu ulama terkemuka di dalam ilmu hadis yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari dan pengarang kitab Bulughul Maram. Itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Dan beliau adalah bermadhab Syafi'i. Jadi di dalam madhab Syafi'i ada 2 Ibnu Hajar yang terkenal. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini di dalam bidang hadis. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu di dalam ilmu fikih. Ya, dan kedua-duanya bermadhab. Nah, apa kesimpulannya kata beliau? Yang benar adalah, pendapat yang benar adalah hadis tentang sholat tasbih ini adalah hadis yang hasan. Nah, ini pernyataan seorang ulama hadis terkemuka. Bahkan beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ya, bukan hanya sekedar hafiz, tapi Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Amirul Mukminin di dalam ilmu
di dalam ilmu hadis. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kenapa? Karena memiliki banyak jalur periwayatan yang dengannya ia menjadi riwayat yang saling menguatkan. Wallahu taala a'lam. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan sholat tasbih yang sering kita dengar berseliweran pendapat, mengatakan ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif dan lain sebagainya, dan pernyataan juga. Pertama mengatakan bid'ah ini sudah salah mutlak. Kemudian mengatakan ya hadisnya dhaif juga ini tidak benar. Kemudian mengatakan hadis dhaif itu nggak boleh diamalkan. Ini juga salah. Kenapa? Karena ulama sepakat sepanjang zaman bahwa hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadhailul a'mal, di dalam fadilah-fadilah amal. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan dalam untuk menentukan halal dan haram, untuk menentukan akidah. Itu memang hadis dhaif tidak bisa. Tapi di dalam amalan-amalan fadilah, amalan-amalan sunnah, semua ulama sepakat. Ya, ulama terdahulu sepakat bahwa hadis dhaif itu diamalkan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Adhkar, yajuz, boleh mengamalkan hadis dhaif, wa yustahab, bahkan disunnahkan, dianjurkan mengamalkan hadis dhaif di dalam fadilah-fadilah amal. Nah, baru ada pendapat pada zaman modern yang mengatakan nggak boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya. Nah, yang ironisnya adalah yang mengatakan nggak boleh mengamalkan hadis dhaif ini adalah orang-orang yang mengatakan kita harus mengikut kepada salaf. Ternyata salaf mengatakan hadis-hadis dhaif boleh diamalkan. Mereka mengatakan hadis dhaif nggak boleh diamalkan. Nah, kan ini bertentangan sekali. Mereka mengatakan kita harus mengikut salaf, tetapi ketika salaf mengatakan hadis dhaif diamalkan, mereka mengatakan nggak boleh diamalkan. Nah, itulah landasan mereka banyak menghukum amalan-amalan yang sudah diwariskan di dalam masyarakat adalah kenapa? Karena merujuk kepada pendapat 4 ulama, sebenarnya 4 ulama kontemporer. Bukan ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf belum ditemukan satu pun yang mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Ada 4 ulama, diantaranya adalah Syekh Albani. Ini menjadi rujukan utama Wahabi dan Salafi. Ya, dia mengatakan hadis dhaif itu enggak boleh diamalkan. Islam ini harus dibersihkan dari hadis-hadis dhaif. Lah, kalau dibersihkan dari hadis-hadis dhaif artinya apa? Sunan Abu Daud kita bersihkan, Sunan Tirmizi kita bersihkan, Sunan Ibnu Majah kita bersihkan. Artinya apa? Sepertiga dari hadis-hadis itu akan kita buang. Ya, bahkan kata guru kami Profesor Dr. Sa'ad Jawis yang profesor dalam ilmu hadis di Universitas Azhar, beliau mengatakan kalau hadis dhaif itu dibuang artinya apa? Kita akan membuang kitab-kitab fikih itu di Sungai Nil. Kenapa? Karena di dalam fikih itu banyak akan kita temukan hadis-hadis dhaif. Ya, tetapi sekali lagi belum tentu hadis ini dhaif. Ya. Kesimpulan akhirnya belum tentu dhaif. Kenapa? Karena tadi ada riwayat-riwayat lain yang muatkan, dan itu yang dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama di dalam menentukan hukum. Ya, suatu contoh misalnya antara hadis dhaif yang seluruh ulama sepakat mengamalkannya adalah ya hadis tentang sucinya air laut. Ya. Hadis tentang kesucian air laut tidak temukan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Sahih Bukhari nggak ada. Di dalam Sahih Muslim nggak ada. Orang-orang mengatakan, kenapa harus mengamalkan hadis dhaif? Cukup mengamalkan hadis Sahih Bukhari saja. Tanya, kamu berwudu di air laut hukumnya apa? Berwudu di air laut hukumnya apa? Memakan ikan mati di laut hukumnya apa? Kalau dia mengatakan halal, lah ada nggak dalam Sahih Bukhari? Ada nggak dalam Sahih Muslim? Nggak akan temukan. Ada di dalam Sunan Tirmizi. Ternyata hadis ini ulama sepakat mengatakan sanadnya dhaif. Tapi ulama sepakat untuk mengamalkannya. Ya, intinya adalah nggak semudah kita berkaitan
berinteraksi dengan hadis itu nggak kayak kita membolak-balikkan telapak tangan begitu. Jadi udah biarkan para ulama yang berbicara tentang itu. Jangan kita ikut-ikutan. Ini baru ikut pengajian 2 kali dua tiga hari tentang ilmu hadis. Wah, mengatakan mengkritik ulama besar. Ya, sehingga inilah yang membuat kacau di dalam masyarakat. Orang sudah rajin-rajin beramal, akhirnya apa? Ditinggalin. Ya, selalu rutin baca Yasin, ditinggalin. Baca Yasin kan Al-Qur'an. Kita bukan baca Quran, baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diperintahkan untuk kita baca kapan saja, di mana saja, surat apa saja, nggak ada. Ya, nggak ada larangan lah. Kalau dikatakan surat Yasin dikatakan bid'ah. Bid'ah itu menurut mereka dolalah. Dolalah itu finnar. Lah, kok bisa kita baca surat Yasin masuk api neraka? Tahlilan lagi katanya, tahlilan membawa masuk bid'ah. Bid'ah itu dolalah. Dolalah itu masuk. Loh, kok bisa orang la ilaha illallah dimasukkan ke dalam api neraka? Orang sekali mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari api neraka. Lah ini orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, inilah kerancuan di dalam ya. Ya kerancuannya itu ya kenapa? Karena tidak memiliki keahlian di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadis dan lain sebagainya, sehingga sembrono sembarangan di dalam menghukum. Ya. Nah, maka itulah kesimpulannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salat tasbih ini. Ya, semoga yang sudah mengamalkannya ya semakin mantap dan semakin yakin di dalam mengamalkan, ya, dan kalau belum diamalkan ya mari kita sama-sama mengamalkannya, karena ini adalah amalan yang sangat mulia dan sangat istimewa sekali. Baiklah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiannya cukup sekian, mungkin ada untuk melengkapi majelis kita. Jika ada pertanyaan yang berkaitan tentang apa? Tentang sholat tasbih ini sendiri, atau berkenaan dengan amalan-amalan yang dikatakan bid'ah, atau tentang bid'ah itu sendiri, ya silahkan. Baiklah, terima kasih kepada Kiai yang banyak memaparkan tentang salat tasbih yang selama ini meragukan kami. Di sini kami sudah jelas, jadi memang jadi lebih mantap untuk beribadah, Kiai. Juga kalau ada teman-teman yang menanyakan, kami bisa mungkin sedikit menjawab. Terima kasih, jazakallahu khair. Mungkin pada saatnya kita tanya jawab, kami persilahkan pada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sholat tasbih itu kan 4 rakaat. Itu ada tahiyat awal enggak, Pak? Iya, ada tahiyat awal. Oh, ada. Oh iya. Ya, cuma tahiyat itu doang. Iya, iya. Ya, Tahiyat makasih, awal Pak. 4 rakaat. Itu kalau 4 rakaat itu selalu 2 rakaatnya itu dipisah dengan tahiyat pertama. Tetap ada tahiyatnya. Berarti setelah tahiyat awal sebelum berdiri baca tasbih ini juga ya, Pak ya? Tadi kan Iya. Tadi kan setelah bangkit dari sujud. Mau berdiri kan ada baca. Ya, berarti ini setelah tahiyat baru dibaca 10. Oh iya, iya. Ya, terima kasih, setelah tahiyat Pak. akhir juga sebelum salam itu dibaca. Oh, iya. Karena setiap rakaat 75. Artinya keseluruhan 4 rakaat itu kita baca 300 tasbih. Dan ini dibacanya juga setelah misalnya habis saat sujud kan berarti kita baca Subhana Rabbiyal A'la dulu, setelah selesai baru. Subhana. Zikir-zikir yang lainnya tetap dibaca. Ya, seperti surat Al-Fatihah dan surat lain dibaca. Setelah itu ya doa iftitah dibaca, kemudian cara-caranya yang lain sama, doa-doanya tetap dibaca sama. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu subhanallah walhamdulillah. Kalau enggak dibaca juga enggak apa-apa, diganti dengan tasbih itu juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tapi di sini Rasulullah tidak jelaskan karena memang zikir-zikirnya itu sudah diketahui semua sehingga enggak disebutin. Ya.
duduk di antara tahiyat baca, duduk di antara dua sujud baca juga 10 kali. Artinya setelah membaca Rabbighfirli warhamni warhamni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya supaya zikir sholat tetap kita dapatkan pahalanya, ditambah lagi dengan tasbih yang 300 tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bolehkah? Jadi mengenai prakteknya tadi telah kita hitung 1 rakaat itu kan 75 kali tasbih. 4 rakaat berarti 300 kali. Ya. Jadi 2 rakaat itu kita salam. Apa langsung 4 rakaat? Nah, di situ ada perbedaan juga di antara kalau dikerjakan di waktu malam itu 2 kali salam. Ya. Kalau siang itu 4 rakaat sekali salam. Ya, tapi mana-mana tidak masalah. Ya, yang penting 4 rakaat gitu. Berarti kalau siang langsung 4 rakaat, pada duduk yang kedua tidak pakai tahiyat kan, langsung berdiri aja kan? Pakai tahiyat juga. Oh, pakai tahiyat. Pakai tahiyat juga. Pakai tahiyat sama seperti sholat zuhur. Ya. Kenapa kalau malamnya itu 2 rakaat? Ya karena Rasulullah ada hadis yang menyatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Terima kasih. Ya. Ada yang bertanya lagi? Jadi kalau kita lihat hadis-hadis ini yang mengharamkan, kadang-kadang mengharamkan, wah ini bukan sahih, haram. Itu bid'ah, itu misalnya haram. Itu kan melanggar dari ulama ya, bukan tapi ulama kan hadis ini yang dikatakan ya kita udah yang sahih aja. Ya. Nah, itu mungkin bisa diterima, tapi kadang-kadang mengharamkan itu hukumnya gimana? Ya, itu dia, makanya kembali kepada justru metode manhaj. Manhaj itu adalah ya metode ataupun metodologi di dalam pengamalan hadis. Ini juga yang bid'ah yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak diamalkan. Kenapa? Karena kita mengaca kepada para ulama salaf, justru mereka sepakat bahwa hadis dhaif itu diamalkan di dalam fadhailul a'mal, di dalam akhlak, di dalam adab, di dalam motivasi, targhib, tarhib, itu diamalkan, sepakat. Tidak ada di antara satu ulama pun yang salaf mengatakan tidak. Nah, ketika ada ulama kontemporer itu adalah masa kini, yang mengatakan hadis dhaif tidak boleh diamalkan, artinya haram. Nah, maka ketika ada amalan yang berlandaskan kepada hadis dhaif ini, maka amalan itu tidak boleh diamalkan. Itu adalah amalan bid'ah, itu adalah haram dilakukan. Nah, maka ini kesalahan metodologi di dalam kajian ilmu hadis. Ya. Nah, kenapa ya? Karena bertentangan dengan apa yang memang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama salaf. Nah, maka ketika di dalam metodologi itu sudah salah, maka otomatis akan biasnya itu kepada praktik-praktik dan amalan-amalan. Nah, oleh sebab itu, di sini para ulama, guru kami itu selalu memberikan bahwa bid'ah mereka ini, bid'ahnya siapa? Bid'ahnya orang-orang Wahabi dan Salafi ini lebih berbahaya daripada bid'ah yang dituduhkan kepada kita. Kalau kita bid'ah amaliyah saja, tapi mereka bid'ah manhaj. Artinya apa? Akan merusak sistem kehidupan. Ya, kalau bid'ah amal itu artinya bid'ahnya itu ya hanya kita sendiri saja yang. Tapi kalau sistem yang dirusak, tatanan masyarakat akan rusak, sistem di dalam itu semuanya akan rusak. Itu bahayanya lebih besar. Gitu. Nah, sehingga ini akan menjadikan orang apa? Ini menjadikan orang
banyak berkelahi. Ya, kayak dulu saya pernah cerita mungkin di Lombok, orang mau memakamkan jenazah. Nah, biasanya yang sudah diwariskan adalah orang yang dimakamkan ditalqinin. Dan itu pun ada riwayat di dalam diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, dari Sayyidina Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berpesan meriwayatkan hadis Rasulullah tentang talqin tersebut. Tetapi karena ini menganggap bahwa hadis itu dhaif, hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, mengamalkannya adalah perbuatan bidah, akhirnya apa? Ngotot nggak boleh talqin. Yang ini ngotot harus talqin. Akhirnya apa? Berkelahi di kuburan. Baku hantam di kuburan. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kesalahan di dalam metodologi ilmu hadis ini. Ya. Dan banyak lagi ini sangat kesan buruknya, kesan negatifnya di dalam masyarakat itu akan banyak sekali kita temukan. Ya. Nah, oleh sebab itu orang kalau udah berpegang kepada 4 mazhab ini aman, udah damai, udah. Tapi masalahnya sekarang ada yang nggak mau ngikut mazhab ini. Kita ikut Rasulullah, katanya. Lah, ikut Rasulullah gimana? Emang lo ketemu sama Rasulullah? Kita kan nggak ketemu dengan Rasulullah. Kalau kita ketemu dengan Rasulullah kan bisa kita ikut. Ya. Lah kan ada hadis-hadisnya. Tapi siapa yang memahami hadis ini? Emang para imam itu nggak paham hadis? Lah yang para periwayat hadis adalah mereka. Lah kita paham, mereka nggak paham gitu. Atau kita lebih memiliki semangat dari mereka? Ya, nggak bisa. Justru agama ini kita dapatkan dari mereka. Buru-buru mau ikut Rasulullah. Betul, semua kita ikut Rasulullah, tapi dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman kita sendiri atau dengan pemahaman para ulama yang memang sudah mendedikasikan umurnya itu untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Imam Nawawi itu mewakafkan semua hidupnya itu semata-mata untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah, mengkaji hukum-hukum, bahkan nikah pun nggak sempat itu, makan pun nggak sempat. Ya. Nah, ya, jadi ya ulama-ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam-imam. Kalau yang bertemu dengan Rasulullah adalah para sahabat. Nah, artinya apa? Yang bisa mengikuti langsung Rasulullah itu adalah sahabat. Maka ketika Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat Rasulullah sholat enggak? Enggak. Kita kan sholat seperti yang diajarkan oleh guru kita. Guru kita siapa yang ngajarin? Gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi kita mengikut Rasulullah itu dengan mengikut guru kita. Enggak bisa kita langsung baca hadis Rasulullah, Rasulullah enggak bisa kita. Ya buktinya ya tadi Rasulullah bersabda, sahabat pun berbeda pendapat loh. Buru-buru kita mau memahamin sendiri. Ya. Jadi yang bertemu dengan sahabat bertemu dengan Rasulullah adalah dinamakan sahabat. Nah, sahabat ini mengajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu generasi tabi'in. Jadi tabi'in ini adalah generasi yang bertemu dengan sahabat. Kemudian tabi'in ini menurunkan ilmunya kepada tabi'in. Ya, tabi'in ini ya termasuk generasi para imam Syafi'i, Imam Malik. Ini generasi tabi'in generasi keempat. Artinya apa? Mereka mengikut Rasulullah dengan mengikut tabi'in. Tabi'in mengikut Rasulullah dengan mengikut sahabat. Ya, karena sahabat yang melihat langsung Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, lihat bagaimana para sahabat sholat. Ya, lah kita kan lihat sahabat. Ya, lihat para tabi'in sholat. Kita kan ketemu tabi'in. Lihat tabi'in. Kita kan sampai kepada
para imam-imam sampai kepada guru-guru kita, ya, para ulama kita. Ya, oleh sebab itu disiplin keilmuan di dalam Islam itu harus jelas sanadnya. Sanadnya itu artinya apa? Ilmu yang diambil dari guru, yang berguru, yang berguru, yang berguru sampai sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Enggak sembarangan baca, ambil sana, comot sini. Ya enggak bisa. Ilmu itu memang harus diambil dari ya, guru yang memang betul-betul mumpuni di dalam ilmu tersebut dan memiliki sanad kepada orang-orang yang sebelumnya. Dalam ilmu hadis berarti bersambung kepada Rasulullah. Ya, demikian juga dalam Al-Quran. Nah, salaf itu ya tabi'in. Ya, ya, itu masuk generasi salaf, tabi'in, bahkan generasi kelima itu pun masih juga generasi salaf. Ya, ulama-ulama terdahulu lah. Sebelum Rasulullah kan zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah, kemudian zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, terus mengikut. Jadi kenapa mereka dikatakan tabi'in? Karena mereka mengikut sahabat. Ya. Kenapa dikatakan tabi'in? Ya karena mereka mengikut tabi'in. Tabi'in itu kenapa? Ya karena mereka mengikut tabi'in. Dan seterusnya. Ya artinya kita nggak bisa langsung mengambil dari hadis langsung kita amalkan, mengambil dari Al-Quran kita amalkan, enggak. Jadi ada ilmu-ilmu alat yang harus dikuasai untuk kita bisa memahami hadis, ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Setidaknya orang kalau betul-betul ingin paham Al-Quran dan hadis menguasai 13 disiplin ilmu, itu ngelotok. 13 disiplin ilmu yang memang menjadi ilmu-ilmu perangkat untuk bisa memahami langsung Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi sederhananya adalah kalau kita nggak mau bingung, ya udah ikutin para ulama, para imam. Ya, khususnya ya sekarang yang Allah takdirkan untuk bertahan itu adalah 4 mazhab itu. Imam yang paling pertama, yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini masuk dalam golongan tabi'in ya, generasi ketiga, karena bertemu dengan sebagian sahabat. Walaupun tabi'innya ini tabi'in junior, ya, tapi masuk. Imam Malik itu yang kemudian Imam Malik, yaitu setelah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad adalah murid daripada Imam Syafi'i. Coba ini daripada murid guru ini coba memiliki mazhab masing-masing gitu. Padahal sumbernya satu. Sumbernya satu. Ya, salaf itu secara bahasa artinya dahulu. Ulama-ulama lama, ulama-ulama terdahulu. Iya, yang memang sudah betul-betul mendedikasikan umurnya itu ya semata-mata untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, bukan sekedar belajar sana kemari, enggak. Yaitu klaim mereka mengatakan kita ikut salaf, maka yang mengikut salaf itu namanya salafi. Seperti pengikut Syafi'i, Syafi'i makanya Syafi'i. Pengikut Imam Malik namanya Maliki. Ya, pengikut Imam Ahmad bin Hambal namanya Hambali. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada ya di akhir itu menunjukkan kepada pengikut. Tetapi kalau ini bukan mengikut salaf, sebenarnya klaim. Dia klaim mendakwa mengaku ikut salaf, tetapi di dalam praktiknya justru berbenturan dengan salaf. Jadi hanya sebatas klaim saja. Ya.
Yaitu manhajnya salaf, artinya manhajnya seperti sahabat, manhajnya. Ya, tetapi itu sekali lagi juga klaim saja. Ya, kalau kita ingin manhaj itu dia punya kaedah, dia punya ide. Yang punya kaedah-kaedah itu adalah madhab empat itu. Adanya kaedahnya namanya usul fikih, ya ada qawaid fikih. Itu yang memang semua kesimpulan-kesimpulan hukum itu ya dibangun berdasarkan kaedah, bukan sembarangan. Nah, sementara yang mengatakan manhaj salaf ini ya mana kaedahnya, mana di dalam memahami Al-Qur'an kaedahnya apa, di dalam memahami hadis kaedahnya apa? Nggak punya. Lah yang punya manhaj itu, yang punya manhaj dan punya kaedah itu adalah ya empat madhab ini yang dibangun sedemikian rupa. Ya. Jadi Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup dulu di Saudi. Ya, dan sekarang ya secara umum ya Saudi itu ya mengikut kepada Abdul Wahhab, walaupun mereka mengklaim mengikut di dalam fikih itu mengikut madhab Hambali, tetapi kalau dilihat dalam praktiknya itu banyak berbenturan dengan Hambali sendiri. Jadi sekali lagi itu lebih kepada pengakuan saja, pengakuan klaim. Ya, itu penyimpangan metode. Iya, ya, mereka mengharapkan tabarruk, tawasul. Kita lihat di dalam literatur madhab Hambali ada tabarruk, ada tawasul semua, ada istighosah dan lain sebagainya. Tapi mereka kan ya nggak akui gitu. Bahkan Imam Ahmad sendiri bertabarruk dengan rambut Rasulullah. Ya, diolesin ke matanya, bercelak dengan Rasulullah. Kalau beliau sakit, direndam rambut Rasulullah, diminum. Nah, itu kan tabarruk, yaitu mengharapkan keberkatan dari rambut Rasulullah. Nah, itu kata orang-orang Salafi itu syirik. Nah, wallahu taala alam. Ya artinya kalau kita mau aman, ya udah ikuti salah satu madhab itu. Ya. Kalau kalimat subhanallah dan masya Allah, Allahu Akbar, misalkan kita melihat ciptaan Allah sesuatu yang takjub. Penempatan pengucapan yang sesuai itu yang mana? Jazakallah. Baik. Pertama subhanallah. Artinya ketika kita melihat ada suatu fenomena yang menakjubkan, itu kita mengatakan subhanallah. Nah, seperti misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj, itu kan peristiwa yang spektakuler. Maka diawali dengan apa? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maka sesuatu yang menakjubkan itu subhanallah. Ya. Atau misalnya seperti mendengar petir. Itu juga kita subhanallah wa bihamdi. Nah, jangan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi subhanallah itu ketika rasa takut, rasa apa, subhanallah wa bihamdi. Ya, maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan siapa yang mendengar petir kemudian dia mengatakan membaca subhanallah wa bihamdi, dia enggak akan terkena oleh. Ya, kenapa? Karena petir itu pun sedang bertasbih, wa yusabbihur ra'du bihamdih. Jadi itu adalah bahasa dia di dalam bertasbih kepada Allah. Maka kalau kita seirama dengan petir tersebut sama-sama bertasbih, kata Ibnu Abbas, ya, saya jamin katanya nggak akan tersambar oleh petir. Ya.
Enggak, baca subhanallah wa bihamdih. Ya, subhanallah wa bihamdih. Ya. Tapi jangan kata Ibnu Abbas, jangan baca Allahu Akbar, karena Allahu Akbar itu menunjukkan kita semangat, kita gembira. Allahu Akbar. Nah, itu untuk menyemangati biasanya Allahu Akbar. Kalau Masya Allah, ya Masya Allah, nah ini biasanya diucapkan Masya Allah itu artinya apa? Ya, apa yang Allah kehendaki. Ya, artinya kita melihat kenapa? Iya bisa juga, Masya Allah. Ya, kalau itu mah tradisi kebiasaan kita di dalam di dalam di dalam di dalam. Jadi kalau Masya Allah itu kita misalnya ya masuk ke tempat-tempat, ya kita masuk rumah itu Masya Allah la quwata illa billah. Tidak menakjubkan untuk masuk kebun untuk apa? Masya Allah la quwata illa billah. Ya, jadi Masya Allah itu ya terserah apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, Masya Allah. Tapi memang juga terkadang digunakan untuk takjub juga. Kalau orang-orang Arab memang ketika takjub dengan Masya Allah alaik. Masya Allah. Ya, tapi subhanallah ini untuk yang betul-betul ya yang luar biasa gitu. Yang spektakuler. Subhanallah. Maha suci Allah. Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah juga ya artinya maha suci Allah juga. Tapi kalau Masya Allah itu untuk menyatakan kekaguman. Gitu. Kalau subhanallah itu takjub. Takjub itu lebih tinggi lagi daripada kagum. Masya Allah, tabarakallah itu kagum dengan sesuatu. Ya, atau ketika ucapan subhanallah itu ketika kita kalau Allahu Akbar kita menaiki, kita naik tangga, naik gunung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ya demikian. Ya, silakan, silakan. Di dalam ketika kita dalam kondisi terjepit misalnya boleh ya boleh tetapi tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Artinya apa? Mencari ya dalam keadaan darurat kita dibolehkan. Artinya apa? Agama itu adalah komitmen ya bukan mengikut selera. Terkadang ada orang melihat oh di sini lebih mudah saya amalin itu. Nemuin dalam mazhab lain, oh ini lebih mudah saya. Jadi loncat-loncat. Jadi agamanya itu bukan mengikuti Allah, tapi mengikut selera gitu. Nah, maka oleh sebab itu para ulama jangan nggak boleh kita campur aduk mazhab. Kalau sudah berpegang dengan satu mazhab, ya sedapat mungkin kita berpegang gitu. Jangan cari mudah-mudahnya saja. Boleh kita mengamalkan dari mazhab ini kalau di situ mengandung lebih berhati-hati. Kalau di situ lebih berhati-hati, kita boleh. Ya, misalnya apa? Dalam madhab kita mengatakan boleh, dalam madhab lain mengatakan haram. Ya udah saya tinggalin. Bukan karena haram, tetapi demi untuk berhati-hati. Ya. Tapi kalau yang lebih mudah, jangan. Sana lebih mudah sana. Nah, tapi kalau memang sudah terjepit di dalam madhab kita tidak bisa, maka di situ ada kaedahnya juga. Manibutulia, barang siapa yang memang terperangkap dalam suatu masalah, dan dia tidak dapat keluar darinya, falyuqallid man ajas, maka hendaklah dia mengikut pendapat yang membolehkan. Misal dalam pendapat kita mengatakan haram, tapi udah terlanjur gitu. Ya, udah terlanjur dan sulit bagi kita untuk keluar. Maka supaya kita tenang, tidak selalu was-was, ya udah falyuqallid man ajas, maka hendaklah mentaklid mengikut kepada yang membolehkan. Ya, sesaat artinya boleh untuk darurat gitu dalam keadaan darurat tapi bukan dalam keadaan normal. Ya.
Apa? Ya kita mengikut ya sih, kita niatkan ikut ulama ini, udah saya ikut. Ya sama lah seperti kita tawaf dan lain sebagainya. Itu kan kalau mengikut madhab kita ya udah nggak nggak akan bisa jalan tawaf kita. Wallahu taala alam. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تغفر لنا جميع ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين